Kak, dia ikut ke Sumba? Ikutlah, si Jojo siapa yang ngejagain? Cucu amat lah. Coachnya nggak ikut? Ikut lah. Terus makan bosanan jagain. oh. Hai. Selamat siang. Jangan lupa pada ini lunch, early lunch. Kemarin ada lihat TikTok petisi gitu, tanggapannya apa? Nggak ada tanggapan, boykot aja yang banyak kalau bisa. Di Indonesia tuh nggak ngaruh boykot-boykotan. Di Indonesia tuh ngaruhnya ketika lo sudah melakukan satu kesalahan yang besar, contoh pembunuhan, penipuan, bukan begitu Kak? Ya. Selama lo tidak melakukan apapun, nggak boykot itu tidak akan jadi satu hal yang besar. Malah kalian hanya nyape-nyapein diri kalian sendiri aja sih. Saya semakin gemes pengen follow. Mana semakin gemes kan sama gue. Kata siapa? Nggak ngaruh, emang nggak ngaruh. Perasaan gue petisi boykot udah 1000 kali. Dari kapan tahu? Hanya orang-orang yang bodoh aja yang mengikuti boykot itu. Aduh, ini juga kadang-kadang netizen juga dibilang bodoh, nanti apa? Nggak terima. Jengger itu adalah sejenis kepala ayam. Bener gak sih Kak? Jengger itu sejenis kepala ayam. Kalau aku bukan bahasa jengger, aku tuh ini nih. Oh, jengger tuh ini. Ini tembolok, di benang, di fit S911 pada hilang. Oh. Iya, jadi gimana ya, bingung juga sih sama netizen. Pokoknya selama yang ribut sama saya tidak menyebutkan nama jelas Nikita Mirzani, ya berarti bukan buat saya, berarti itu asumsi. Kalian juga nggak suka, tapi ini nonton live Instagramnya, nggak suka, tapi follow Instagramnya. Jadi kalian tuh sebenarnya nggak suka apa suka. Jujur. Pihak IGA itu adanya di Amerika, say. Di Indonesia tuh perwakilan, nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Jadi jangan selalu dibodoh-bodohin. Kan banyak banget pengguna sosial media ternyata dari perkampungan, dari daerah ya namanya. Mereka tidak mengerti wawasan, edukasi. Jadi kalau dikasih berita apapun itu pasti ditelen. Nah, ini juga nih kayaknya sekarang harus dikasih tahu yang benar ya. Tidak ada yang menyerang yang namanya Fuji. Menyerang itu berarti saya ketemu dia lalu saya serang. Itu namanya nyerang. Tapi kalau memberitahukan hal yang benar, itu beda lagi ceritanya. Bener gak sih Kak? Menyerang sama memberitahu hal yang benar. Karena kan netizen gak ada yang tahu. Siapa yang bilang menyerang? Itu netizen bilangnya, ngapain lo nyerang Fuji, kan anak kecil. Yang nyerang siapa? Nggak ada yang nyerang. Terus kalian netizen nyerang anak Niki gimana? Aku nggak marah. Iya, coba. Aku nggak marah, semua anak Niki diserang nggak apa-apa. Ya ini dunia maya. Itu bukan nyerang, itu namanya kasih tahu. Karena sebagian netizen di Indonesia tidak tahu bagaimana orang itu. Jadi kalau dikasih tahu, kalau nggak suka jangan marah. Ya itu yang dikasih tahu sebenarnya. Coba kalau saya bilang dia doyan clubbing, dia doyan mabok, kalau emang itu tidak betul, ya udah laporin saya ke polisi, kan begitu. Bener nggak sih Kak? Berarti kan saya fitnah. Kalau saya fitnah ya laporin. Ya laporin aja saya ke polisi. Kantor polisi kan banyak, tinggal pilih. Saya nggak pernah nyerang. Saya tuh ditanya netizen juga yang membesar-besarkan, kenapa nggak ngundang, karena dia minta 30 juta. Memang hak orang sih untuk minta uang berapa aja. Tapi kalau logika yang dipakai dan alasan yang tidak tepat, ya saya juga berhak dong untuk ngomong gitu. Katanya Pak Dodi ayah tirinya. Loh, memang iya, menurut saya dia ayah tirinya dan memang dia ayah tirinya. Gimana sih cara ngebuktiinnya? Ya tes DNA aja. Bener gak Mail? Benar.
sekali. Coba Mael. Apa? Pak Dodi ayah tirinya Vanessa bukan? Waktu pas di sekolah dia ngomongnya kayak gitu, sering dipukulin, sering gak dikasih duit. Kan sering makannya sama anak-anak. Minta beliin mie. Aduh, udah deh. Tuh, teman sekolahnya Vanessa tuh. Tapi Mael adik kelas. Gak ada kelas. Jadi segala sesuatunya tuh nggak bisa diselesaikan dengan emosi. Kalau ada sebelah yang emosi, ya biarkan sebelah emosi. Berarti kan dia memperlihatkan jati diri yang sesungguhnya gitu. Kalian banyak banget yang gampang termakan ini berita hoax. Kalau saya menyampaikan segala sesuatu itu nggak hoax, itu real. Kalau kata saya bilang dia tukang clubbing, tukang mabok-mabok sampai muntah-muntah, itu real. Kalau memang merasa saya fitnah, ya laporin aja ke polisi. Nanti kan kita tinggal pembuktian. Kalau di kantor polisi itu yang penting pembuktian. Gitu. Makanya netizen juga jangan nanya itu terus, jadi dibahasnya itu terus. Kalian yang enak, kalian sendiri yang nanya. Kalian berarti gila. Berarti kalian harus cek kejiwaan. Kalau saya udah cek kejiwaan saya baik-baik aja. Buktinya saya masih bisa beraktivitas, bekerja, cari duit, mengatur banyak karyawan, ngurus anak. Karena masih muda sama masih kecil tuh beda ya. Kalian kan selalu bilang, ngapain sih gituin Fuji masih kecil. Masih kecil itu berarti harusnya di rumah, bukan di clubbing, bukan mabok, bukan ngerokok. Bener gak sih Kak? Kalau masih kecil. Aska masih kecil. Nah, masih kecil tuh begitu. Beda kalau masih muda kali gitu. Masih muda itu di bawah umur 20 tahun. Tapi kan di Indonesia ini masih rancu nih. Anak itu dewasa itu dibilangnya 17 tahun. 18 tahun. Ada lagi yang bilang katanya 21 tahun. Jadi masih bingung. Gitu. Ya memang bukan lawan saya. Yang bilang dia lawan saya siapa? Jauh banget kalau mau ngelawan dia mah. Ormas besar di Indonesia aja saya lawan sendirian, masa saya lawan anak ingusan? Gak mungkin lah. Saya juga sadar diri, tapi saya memberitahu hal yang sesungguhnya. Jangan pernah kalian suka sama orang, tapi kalian tidak pernah tahu secara pribadi bagaimana orang tersebut. Aku pernah nampak Fuji clubbing kok. Nanti akhirnya kalian gila sendiri ketika orang itu yang kalian agung-agungkan buat satu kesalahan, kalian langsung hujat abis-abisan. Akhirnya yang kena mental dia. Karena kalau saya, mental saya udah baja. Kenapa? Saya 12 tahun di dunia selebriti. Segala macam masalah pernah saya hadapin. Ini mah receh. Ini mah receh. Saya aja pernah mau dibunuh juga biasa aja tuh sama ormas yang ditakuti satu Indonesia. Nggak ada, ini mah nggak ada apa-apanya. Kalau cuman suruh apakah ngelawan netizen yang barbar mah ini belum seberapa. Gitu. Nggak ada yang kalian suruh ngefans sama saya. Tidak ada yang maksa untuk follow saya. Tidak ada yang maksa untuk suka sama saya. Karena kalau orang udah suka sama saya berarti dia smart people. Kalau orang yang nggak suka sama saya berarti dia idiot people. Jadi nggak ada yang maksa. Itu jadi kalian juga kalau mau unfollow saya nggak usah ngadu dulu di feed. Unfollow mah unfollow aja. Ngapain lu kabarin gue dulu? Lah emang gue peduli? Emang gue minta di follow? Seumur-umur gue punya Instagram ya, sampai yang second account gue udah mau 5 juta. Gue dari dulu nggak pernah minta di follow. Kalau ada yang mau follow gue, berarti itu smart people. Berarti kalian orang-orang yang berpikiran rasional. Kalau yang nggak follow gue, ya udah tebak sendiri aja. Gitu.
Jangan pada ribet sendiri. Kalian ngatain orang idiot, nggak pansos, nggak makan. Saya mah kalau nggak kerja juga nggak miskin, bandanya masih banyak. Kalian sadar nggak ketika kalian membuli artis selebriti besar seperti saya? Masih gemes deh. Tapi sayanya masih berdiri tegak. Stres sendiri kan? Gitu. Coba lihat di tempat lu, mau bacain. Coba. Jadi kalian sebel sendiri, pusing sendiri. KZL sendiri. Gimana dong? Saya tuh nggak ngaruh mau dibuat boykot 10 juta manusia kayak 100 juta orang, silahkan blok boykot saya nggak ngaruh lah. Banyak kok selebriti terkenal juga di boykot, tapi masih aja ada di mana-mana. Nggak ngaruh. Jangan buat hati kalian jadi rusak gara-gara hal yang tidak pernah kalian tahu kebenarannya. Masalahnya kalau nggak di follow nggak bisa komen. Iya, rasakan sendiri. Ya habis komen unfollow aja. Hidup itu simple. Yang bikin susah itu kalian. Yang bikin susah itu perilaku sifatnya kalian. Hidup ini so simple, indah. Artis nggak laku, masa nggak laku 12 tahun loh. Kalau nggak lakunya sekarang, so what? Yang penting nama saya Nikita Mirzani adalah selebriti. Di Wikipedia ada, di mana-mana ada. Jadi buat saya 10.000 pembenci itu tidak akan menyingkirkan berapa juta manusia yang ada di Indonesia ini yang cinta sama saya. Jadi kalian mau komen apa, saya tuh orangnya nggak gampang tersulut emosi gitu, karena saya terpelajar dikelilingin orang-orang sehat, berpikiran positif. Jadi ke saya kalau dipancing atau disuruh netizen dikomporin nggak bakalan kena. Bener, saya tuh nggak gampang tersulut emosinya. Baju OTW ya, Kak Titi Rajo. Iya kak, buat aku jangan lupa Kak Titi. Mau nangis, perasaan mata gue seger banget. Netizen kalau mau bully saya jangan yang standar. Jangan standar mau bulinya, karena percuma capek-capekin jari kalian sama pikiran dan hati jadi tambah benci. Coba kalau mau bully saya yang agak more than standard deh, gimana coba pikirin. Kalau itu mah standar semua. Jual pajamasnya diskon dong kak. Habis sudah. Udah habis, sold out. Masih sisa di reseller. Yang ada sisa di reseller. Beda sekarang kurang power. Masa sih? Emang harus gimana powernya, harus diliatin kayak baja hitam? Buktinya dia masih komen gitu. Iya, Power Ranger, Sailor Moon. Gimana? Kurang power tuh gimana? Harus gimana? Buat saya, selama saya tidak pernah punya video sure yang toket, kemaluan saya terlihat, atau saya sedang melakukan adegan intim, buat saya tidak pernah buat malu. Paham? Gitu. Jadi kalau kalian bilang nggak tahu malu, emang nggak tahu malu, karena malu saya masih banyak. Saya belum pernah ada photoshoot, video bokep, saya belum pernah ada. Jadi buat saya, apa yang saya lakukan tidak buat malu. Bahkan keluarga saya pun bangga. Kenapa memang kalau saya mau unfollow Bu Jess, memang masalahnya sama netizen apa? Kalau saya tidak berteman di sosial media, memang saya tidak berteman di kehidupan real. Saya terserah saya mau unfollow nanti semua. Terus kalian mau ngomong apa? Kok sampai ngurusin masalah follow unfollow? Instagram itu hanya sekedar media dimana kita bisa mencurahkan aktivitas supaya netizen yang
yang kepo ini tahu, berbagi cerita sedang apa yang dilakukan. Itu kan intinya sosial media. Bukannya kalau kita nggak berteman di sosial media berarti di kehidupan nyata kita tidak berteman. Kayaknya itu pikirannya terlalu pendek deh. Otaknya terlalu minus, terlalu dangkal. Makanya kenapa sih kita tuh dianjurkan untuk sekolah sampai SD lulus, SMP lulus, SMA lulus. Karena yang sekolah aja kadang-kadang tuh masih blow on gitu. Buktinya hater saya aja ada anak kampus tuh. Berarti masih nggak bisa menjaga hati dan pikiran dan sekolah itu hanya just sekolah aja, menimpa ilmu untuk gerbang. Iya, sampai pintu gerbang. Nggak diresepin gitu apa pelajarannya segala macem. Katanya udah di blacklist. Kata siapa? Kalau kata Burik SPG tas reseller bekas, jangan didengar. Karena saya yang boikot TV, bukan TV yang boikot saya. Ingat ya, saya boikot TV. TV yang saya boikot itu adalah MNC. Coba, artis lain mana berani boikot TV? Cuma Nikita Mirzani yang berani boikot TV. Tapi kalau Trans TV, TV Trans 7, Indosiar, SCTV, lagi ya, Antv, alhamdulillah masih baik semua gitu. Tapi ada di mana masanya orang yang sudah bertahun-tahun kayak saya nih, 12 tahun, tahun depan udah 13 tahun saya menjadi selebriti di Indonesia ini ya. Ada masanya di mana gue pengen rehat karena jenuh gitu. Power melemah itu gimana ya? Harusnya saya gimana di live Instagram atau di story itu harus teriak-teriak, berkata kasar, berkata jorok. Jangan. Harusnya begitu. Aduh, kalau saya nggak bisa begitu. Udah nggak zamannya begitu. Karena semakin bertambahnya umur, semakin kedewasaan itu bertambah gitu. Saya nggak bisa teriak-teriak gitu kayak tetangga sebelah sampai uratnya mau keluar gitu, sampai kayak mau dicabut nyawanya. Saya nggak bisa kayak begitu. Telepon. Jadi gini, kalian buka lagi Google ya. Dia itu memang biasa kayak orang halu, gila. Waktu itu aja dia pernah deketin koko aja, katanya mau dikawinin. Ternyata itu cuma halunya. Jadi dia tuh suka pura-pura telepon. Atau bisa jadi dia simpen nomor telepon siapa, pura-puranya itu adalah saya, terus dia nelpon saya, pura-puranya saya nggak berani. Padahal dia nggak pernah telepon saya. Dia nggak pernah telepon saya. Dia cuman punya nomor asisten saya, tapi udah nggak kerja sama saya. Karena dia bukan teman saya dari dulu gitu. Jadi kalau ketemu pastinya cuman syuting, nongkrong nggak pernah gitu. Jadi nggak aduh, kalau dibilang takut kayaknya lawan saya yang tahun lalu lebih ganas deh. Netizennya lebih kacau, arminya lebih parah. Netizen jangan nyuruh saya, apalagi netizen yang rumahnya masih ngontrak, cuman sepetak, kamar mandi sama kamar tidur utama deketan, jadi bau tai. Jangan suka nyuruh, ya. Kalau rumahnya gedong, kamar pribadi jauh. Jadi netizen yang boleh ngelawan WC sama ruangan tamu harus jauh, kamarnya harus jauh, atau nggak kayak kamar saya, kamar mandi. Terus agak jauh ke kamar tidur utama gitu. Jadi saya akan ladenin kalau jalan nongkrong masih naik angkot. Jangan suka nyuruh artis top. Bener deh, malu netizen. Malu bener deh, aduh. Kamu masih naik angkot. Jangan suka bingung sama netizen Indonesia tuh, kadang-kadang mau nongkrong aja masih jalan kaki. Uang di dompet cuman berapa lembar, di ATM cuman berapa juta. Itu berani nyuruh selebriti terkenal tuh. Kalian paling juara sih netizen Indonesia ini. Makanya kan netizen Indonesia ini punya predikat netizen barbar. Sekali disuruh hayo serang, hayo bikin petisi, bikin. Padahal tahu nggak juntrungannya yang kalian lakukan itu apa?
Coba. Itu netizen, sadar diri. Kalian kalau masih tinggal di pelosok, buat makan aja susah, kerjaan gak punya, jangan ikut-ikutan. Kasian, nanti kalian tuh udah mah miskin harta, miskin hati. Kerjaannya apa? 24 jam cuman nginget Nikita Mirzani. Ngapain lagi nih dia? Ngapain lagi nih dia? Lah kalian mikirin sayanya gak mikirin kalian. Hidup saya masih mewah, alhamdulillah. Saya masih bisa bantu orang-orang yang harus saya bantu. Coba gimana? Jadi nggak ada, aduh saya mah udah segini bulian mah nggak ada artinya. Dulu waktu saya lawan ormas besar FPP FPY aja sendiri loh, semata wayang loh saya. Tiap hari ada yang ngancem, setiap hari orang banyak saya posting apa, saya di komennya apa. Ini mah sepele segini, nggak ada masalah. Nggak apa-apa miskin harta, karena harta nggak dibawa mati. Tapi kalau nggak ada harta, lu bisa mati cepet. Bener. Harta, dengerin, harta memang nggak dibawa mati. Tapi kalau nggak ada harta, lu bisa mati. Kenapa? Lu pikir mau makan itu minta, bayar listrik, apalagi yang pakai token yang selalu bunyi, tokennya telat bayar, bunyi tut. Lu pikir itu apa? Minta. Udah, jangan pada sakit otaknya. Ya, kalau ada yang bilang harta nggak dibawa mati, berarti lu orang yang hopeless, orang yang tidak punya masa depan. Karena kalau orang yang punya masa depan tidak akan berbicara seperti itu. Orang mengejar-ngejar mencari harta untuk apa? Untuk kehidupan anak cucunya, supaya punya kehidupan yang wajar. Sombong banget lu, ya Allah. Tapi dilihat, tapi di komen, tapi di follow. Jadi kalau kalian bilang saya yang gila, balikin lagi ke kalian. Kayaknya kalian yang gila deh. Enak kan kalau kayak gini, bahasanya tertata, pernafasannya bagus, A I U E O nya kalian jelas dengan baik, kalian dengar dengan baik. Begini cara penyampaian yang jelas, supaya netizen yang masih bodoh, kalau masih jadinya sedikit demi sedikit pinter gitu. Karena 2022 ini zaman semakin canggih. Sebentar lagi bakal ada mobil yang melayang-layang. Nih, layang-layang. Kalau kalian masih pakai yang di darat, berarti kalian downgrade. Bentar lagi nih, ini Jakarta nih kayak planet. Mau lu follow Kak Fitri aja, nggak follow gue nggak masalah. Aku nggak minta di follow juga. Dia juga nggak minta di follow. Nah, unfollow deh berjamaah semua. Follow deh. Jadi nggak ada yang maksa untuk kalian memfollow. Kalian itu juga ada agak-agak edan. Tadi bilangin begini, sombong banget loh. Aku bukan fakir follow. Mudah-mudahan roda berputar. Mohon maaf netizen, roda saya tidak akan berputar karena udah saya bolongin. Jadi udah kempes bannya. Jadi saya akan tetap ada di atas, ya. Udah saya kempesin, jadi roda saya nggak berputar lagi. Udah mati rodanya. Udah dipakein rantai. Udah ya, saya mau makan siang dulu. Makanan kalian siang apa? Apapun makanan kalian, mudah-mudahan jadi rezeki sama jadi kepintaran di otak masing-masing. Terkabur lo, emang iya masalah buat lo. Tuh balas tuh begitu, jangan emosi.